Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Hari ini mari kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan saya bahas di hari ini adalah tanda akhir zaman, kasih menjadi dingin. Mari kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-12. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara, ayat ini adalah berbicara tentang tanda akhir zaman. Bagaimana Yesus menyampaikan sebuah tanda ketika di akhir zaman nanti, maka kedurhakaan makin bertambah luar biasa. Dan itu sebabnya kebanyakan orang kasihnya kemudian menjadi dingin. Saudara, kata kedurhakaan dipakai kata anomia yang artinya sebuah kondisi di mana hilangnya apa yang namanya hukum. Dan terjadi banyak tindakan kejahatan, kefasikan, terjadi pemerkosaan apa yang namanya hukum. Dan inilah kondisi yang terjadi bagaimana di akhir zaman akan adanya keadaan seperti ini. Kedurhakaan semakin bertambah luar biasa, dan memang ini sudah terjadi di hari-hari ini. Kita sedang berada di akhir zaman. Bagaimana ada banyak orang-orang yang telah menyimpang dari kebenaran. Mereka telah membelokkan apa yang namanya hukum, dan terjadi apa yang namanya perkara-perkara yang tidak benar. Apa yang benar menjadi salah, apa yang salah menjadi benar, dan itu sudah tercatat di dalam kitab suci. Dan ini memang sudah menjadi penggenapan bagaimana akhir zaman ini akan terjadi perkara-perkara seperti ini. Orang mencari keuntungan demi dirinya sendiri. Orang melakukan perkara-perkara yang tidak benar. Mereka keluar dari hukum. Dan mereka bahkan di dalam terjemahan yang lain, kata anomia ini dipakai kata yang artinya telah meninggalkan hukum. Artinya mereka sudah tidak lagi peduli dengan hukum, acuh tak acuh terhadap hukum, dan mereka melakukan tindakan-tindakan yang tidak adil. Saudara, Yesaya pasal yang kelima ayat yang ke-20, mari kita lihat Yesaya pasal yang kelima ayat 20. Firman Tuhan berkata, celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis dan manis menjadi pahit. Bukankah ini terjadi di hari-hari ini? Telah terjadi banyak tindakan-tindakan yang telah mengarah akan hal-hal yang disebutkan oleh Yesaya pasal yang kelima ayat 20 ini. Dan ini benar-benar membuat keadaan situasi di akhir zaman ini memang nyatanya seperti ini, saudara. Itu sebabnya kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Mengapa? Karena mereka telah hidup di dalam kehidupan yang keluar dari hukum. Mereka tidak hidup di dalam kebenaran. Itu sebabnya mari sebagai anak-anak Tuhan, kita ini adalah anak-anak terang. Kita ini mengerti kebenaran. Mari biarlah kita harus hidup di dalam kebenaran. Dan orang yang tetap berada di dalam kebenaran, teguh berpegang kepada hukum Tuhan, maka kasihnya tidak akan dingin. Mengapa kasih kebanyakan orang menjadi dingin? Orang telah menyimpang dari kebenaran. Mereka melakukan hal-hal untuk kepentingan diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak lagi mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mereka juga tidak mengasihi sesamanya manusia. Apa yang mereka pikirkan semata-mata hanya untuk diri mereka sendiri, karena mereka telah hidup meninggalkan hukum. Mereka telah kehilangan apa yang namanya hidup yang berpusat pada kebenaran. Itu sebabnya saya berdoa, biar di akhir zaman ini, sementara dunia tenggelam dengan keadaan yang makin jahat, dunia sedang tenggelam dalam perkara-perkara yang tidak benar,
mereka meninggalkan hukum, mereka berlaku tidak adil, dan mereka menyukai apa yang namanya kegelapan. Dan itu sebabnya kasih mereka pun juga menjadi dingin. Tidak ada kasih kepada sesama, terlebih apalagi kasih terhadap Tuhan. Saya berdoa biarlah kita sebagai orang Kristen sadar bahwa kita ini tahu Tuhan mengajarkan apa yang namanya kasih. Dan hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mari, biarlah kasih kita jangan menjadi dingin. Baik kasih terhadap Allah maupun kasih terhadap sesama. Ingat, orang yang hidup dalam kebenaran, maka mereka akan tetap memiliki kasih yang menyala-nyala terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Mari kita terus semangat, kita terus berjalan dalam kebenaran. Biarlah kita terus mengasihi Tuhan. Dan ingat, jangan lupa kita juga harus terus hidup di dalam kasih, mengasihi sesama. Mari kita peduli dengan orang-orang yang mungkin membutuhkan bantuan, mereka yang sedang di dalam kesusahan. Mari jangan sampai kita kehilangan kasih. Kiranya renungan ini terus membuat kita semakin bertahan dan terus melakukan kebenaran dan hiduplah di dalam kebenaran, agar kita tidak menjadi orang-orang yang kasihnya menjadi dingin. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat. Shalom.